Teman-teman mahasiswa yang terkasih, kita berjumpa kembali pada mata kuliah Iman dan Wahyu pada pekan yang ketiga. Kita mengambil tema sesudah minggu yang lalu Romo Subali menjelaskan tempat manusia di hadapan yang transenden atau yang absolut. Sekarang kita sampai pada pemahaman iman itu sendiri, yang dirumuskan dengan manusia menyerahkan diri kepada Allah sejarah. Manusia menyerahkan diri kepada Allah sejarah. Ada pengandaian. Pertama, dari mata kuliah pengantar teologi Kristiani, iman itu selalu kita pahami sebagai tanggapan pewahyuan Allah yang berlangsung dalam sejarah. Dengan kata lain, antara wahyu dan iman, seperti kalian bisa lihat di sini, Allah itu mewahyukan diri kepada manusia. Jadi ini kata batis ya, Allah kepada manusia itu wahyu, sedangkan iman itu adalah tanggapan pewahyuan diri Allah tersebut oleh manusia kepada Allah, yaitu iman. Wahyu mendahului iman, karena iman merupakan tanggapan atas wahyu. Di sini kita memang mulai dari iman, karena pendekatan kita dalam kuliah di kurikulum fakultas kita, di prodi kita itu menggunakan pendekatan dari manusia. Maka kita mempelajari iman terlebih dahulu. Perhatikan di sini, catatan di sini, wahyu dan iman itu bersifat korelatif. Yang satu mengandaikan yang lain. Tidak akan ada wahyu, tidak akan ada iman kalau tidak ada wahyu. Karena memang wahyu mendahului, Allah berinisiatif. Tanpa iman, wahyu sendiri juga tanpa tujuan. Tidak ada sasarannya. Sebaliknya tanpa wahyu, iman tidak berdasar. Keduanya memang saling mengandaikan. Ya. Dalam teologi fundamental, wahyu dipandang sebagai prinsip objektif dari pengetahuan teologis, karena pemberian diri Allah sebagai isi wahyu itu bersifat selalu diberikan kepada manusia atau dunia. Saya katakan prinsip objektif karena dari pihak Allah, Allah itu selalu menyatakan dirinya kepada ciptaannya, kepada dunia, pada manusia. Lepas manusia sadar atau tidak, paham atau tidak, menanggapi atau tidak. Sedangkan iman itu menjadi prinsip subjektif dari pengetahuan teologis karena wahyu Allah baru sampai kepada sasaran dan tujuan kalau ditanggapi secara pribadi oleh manusia. Baru ketika ada iman, wahyu itu sampai pada sasaran. Tapi tanggapan itu kan membutuhkan tanggapan kepercayaan pribadi, kepercayaan yang bersifat subjektif yang berangkat dari manusia yang menjadi sasaran dari wahyu itu melalui imannya. Lalu bagaimana istilah iman itu sendiri akan didekati dalam konteks fenomenologi atau pengamatan dari apa yang bisa kita lihat dalam hidup sehari-hari. Iman itu bahasa apa? Ada yang tahu? Ya jelas, gampang sekali jawabannya. Bahasa Indonesia ya. Nah, tetapi kata iman itu sendiri berasal dari bahasa Arab amanah atau aman, artinya dipercaya kepada Allah. Ini mirip dengan kata Islam aslama atau salima yang berarti selamat, damai, sehat, bebas dari gangguan, tunduk berserah diri kepada Allah. Itu arti dari kata Islam, serah diri kepada Allah. Kemudian kalau kita melihat secara singkat konsep iman dan kepercayaan ini dua istilah yang sering digunakan satu sama lain dalam arti yang sama. Tapi aslinya kedua istilah itu punya kekhususan masing-masing. Ya, kata iman selalu dalam konteks religius dalam hubungannya dengan Allah. Nggak pernah orang mengatakan, aku beriman kepadamu, temanku Sigit. Aku beriman kepada ibuku, pada bapakku. Nggak bisa.
Ya. Tapi percaya itu bisa untuk manusia juga. Saya percaya pada Anda, saya percaya pada mahasiswa, mahasiswa percaya kepada dosen, tapi nggak bisa mahasiswa beriman pada dosen. Beriman selalu hanya untuk Allah. Percaya bisa lebih luas, meskipun percaya kepada Allah pun juga bisa. Ya, penggunanya memang lebih luas percaya. Sedangkan kata beriman yang selalu berhubungan dengan Allah itu dapat menunjuk beberapa segi. Pertama, menerima sesuatu. Artinya isi iman. Ingat, dalam pengantar teologi Kristiani, kita membedakan istilah Santo Agustinus, fides qua dan fides que. Fides que inilah sasaran iman, isi iman. Itulah yang diberikan, dianugerahkan. Maka iman berarti menerima itu sebagai kepercayaan. Menerima pribadi yang dapat diandalkan. Karena Allah dalam mewahyukannya itu bukan hanya mewahyukan gagasannya, idenya, kehendaknya, sabdanya, tapi juga dirinya sendiri. Maka menerima pribadi juga. Lalu juga menerima sesuatu atas dasar kesetiaan atau kasih suatu pribadi. Dalam arti itu lalu kita bicara mengenai disposisi iman, sikap iman, atau fides qua dalam istilah Santo Agustinus. Maka beriman atau percaya selalu merupakan sebuah kejadian personal yang berkaitan dengan keyakinan akan suatu kebenaran. Walaupun tidak selalu dapat dibuktikan, entah secara pasti atau matematis seperti kita tahu atau mengetahui. Saya tahu bahwa 2 kali 2 itu 4. Tapi saya percaya kepada Anda itu juga karena ini manusia dengan bagaimana kita tahu hati orang sungguh-sungguh bisa kita percaya. Ya kan, kadang kita sudah sharing dengan seorang teman, sharing pribadi, pengalaman pribadi, teman yang ku percaya itu malah nyeritain kemana-mana lah. Jadi gimana? Jadi rahasia umum namanya. Orang itu nggak bisa dipercaya berarti, ya kan? Dengan pengalaman pribadi itu mungkin rahasia pribadi kita. Nah ini. Sedangkan percaya pada Allah sama. Kita nggak bisa membuktikan Allah secara matematis, tapi kita yakini kehadiran Allah itu. Lalu istilah iman dalam kitab suci Perjanjian Lama, catatan awal. Perjanjian Lama tidak memiliki satu istilah kunci untuk iman. Nanti habis ini kita lihat berapa istilah Ibrani untuk menunjuk kata iman. Sedangkan Perjanjian Baru punya satu istilah kunci, yaitu dalam bahasa Yunani pistis atau pisteioin. Pisteioin itu adalah iman dalam bahasa Yunani. Dalam gereja ada kata iman diungkapkan dalam bahasa Latin fides, credo, credere. Ya. Kalau kita lihat di sini, bahasa Ibrani tadi saya sampaikan untuk iman di Perjanjian Lama itu cukup ada beberapa istilah. Aman, batah, hasah, hakah, ya. Artinya pasti, teguh, kuat, dapat diandalkan, mengandalkan diri, berharap, berlindung, menantikan atau merindukan, bersabar. Bahasa Yunani tadi sudah saya sebut, ya, dalam Perjanjian Baru, pisteioin itu artinya percaya atau mempercayai, lalu hypakoin dan eikodomein, ya. Tapi memang yang paling sering kata pistis, ya. Kalau ini kan dalam pengertian kata kerja. Bahasa Latinnya itu credere, percaya pada, mempercayai, mempercayakan pada, fides. Ini ada di buku saya di Pokok-pokok Iman Gereja halaman 7, ya, bisa dicek di sana. Lalu mengenai iman dalam kitab suci. Dalam pandangan biblis Kristiani, pewahyuan Allah selalu hanya berlangsung dalam sejarah ruang dan waktu. Bukan dalam arti pengalaman khusus historis seperti model wangsit, atau jangan kamu membayangkan, para mahasiswa bayangkan, bahwa kalau Allah itu berbicara,
itu akan berbicara dalam pengalaman khusus, misalnya dia memasuki kamarmu, ya, lalu pakai pakaian baju putih-putih, lalu kau lihat tuh tangannya, kakinya tidak menginjak tanah, lalu berterbangan kayak Kasper itu. Tidak seperti itu. Allah kalau berbicara selalu dalam konteks historis. Pengalaman-pengalaman hari ini, pengalaman bangun pagi, pengalaman kita misa dilayani imam, kemudian kita sarapan makan pagi, entah yang makan pagi di konflik sudah dimasakkan. Kalau awam ya mungkin masak sendiri atau mungkin GoFood atau mungkin hanya makan roti apa yang sudah dibeli kemarin. Di balik itu semua adalah Allah yang sedang mengasihi kita, memelihara kita, memberi hidup pada kita, supaya kita nggak mati. Gitu ya. Begitu pula beriman kepada Allah selalu menjadi tanggapan atas Allah sejarah tersebut. Dan iman dinyatakan dalam pengalaman manusiawi historis dan dalam kebersamaan umat. Jadi dua hal ya, iman itu selalu tanggapan atas Allah sejarah yang menyatakan diri. Yang kedua, selalu dalam konteks kebersamaan umat. Selalu dalam kebersamaan umat, nggak pernah sendirian. Ada dua ciri pokok iman biblis kalau saya rumuskan, ya, baik perjanjian lama maupun baru itu sama, hanya ada puncaknya pada perjanjian baru. Berlangsung dalam sejarah, selalu bersama-sama dalam konteks komunitas atau komunal. Perjanjian baru itu terpenuhi puncaknya dalam diri Yesus Kristus. Ini pemenuh wahyu adalah Yesus. Yesus adalah bukan hanya Allah yang berbicara, tapi dia sendiri adalah wahyu. Dia sendiri adalah sang putra yang menjadi manusia. Komunitas kita tentu saja adalah gereja. Bagaimana dengan makna iman dan paradigma beriman dalam perjanjian lama? Perintis dan paradigma beriman dalam perjanjian lama ada beberapa tokoh, banyak sebenarnya. Tapi kita ambil 1, 2, 3 aja. Abraham, Musa, Daud. Ya. Mungkin para nabi kita lihat nanti. Iman Abraham. Silakan membuka Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Di sana disebutkan, dikisahkan panggilan Abraham. Di sana Abraham taat begitu saja kepada perintah Allah. Dia disuruh berangkat dari tanah kelahirannya Ur Kasdim untuk pergi ke suatu tempat yang akan ditunjukkan oleh Allah. Pada waktu itu belum terlalu jelas kemana-kemananya. Tapi Abraham taat. Perjalanan iman, kemudian Abraham mengadakan perjalanan dengan istrinya dan seluruh harta kekayaannya, ternaknya, dan terutama para budak-budak juga. Menuju perjalanan ke tanah airnya. Yang waktu itu kalau untuk kita, surat Ibrani menyebut itu juga kita dipanggil seperti Abraham. Menuju ke tanah air surgawi yang merupakan tanah air sejati. Karena iman, seorang peziarah harus meninggalkan negerinya, tempat yang sudah nyaman. Berapa ciri dari iman ya bisa dijadikan sebagai bahan renungan juga. Karena iman itu selalu meninggalkan kenyamanan. Iman itu menuntut suatu sikap berani melompat ke sesuatu yang mungkin baginya gelap atau tidak jelas. Ketidaknyaman, situasi ketidaknyaman. Dua, meninggalkan saudara-saudarinya. Semua perkerabatan, adat istiadat, budaya, bahkan dalam pengertian bukan lalu ini melawan inkulturasi, bukan ya. Tetapi seperti pengalaman kita yang misalnya masuk seminari, biara, itu ada peristiwa meninggalkan mereka dalam pengertian ya nggak bisa lagi kayak orang biasa yang bisa tinggal di rumah. Kita harus tinggal di seminari, tinggal di biara, ya. Lalu meninggalkan bapak ibunya. Keberanian untuk dituntut meninggalkan segala relasi personal dan dekatnya. Semuanya melulu untuk mengikuti Tuhan. Maka harus ada kebebasan, kemerdekaan. Itu kunci pokoknya di situ. Iman itu mengandaikan kemerdekaan, kebebasan. Bagi Abraham, beriman itu berserah diri dan menjadikan sabda Allah sebagai andalan hidup.
hanya melulu karena Allah bersabda dan meminta Abraham itu pergi, Abraham pergi. Dia percaya, menjadikan sabda Allah sebagai andalan hidup. Beriman juga memuji kesetiaan. Ingat ketika tidak segera diberi momongan. Itu kalau dihitung sejak Abraham dipanggil sampai dia punya anak Ishak itu butuh 25 tahun. Bayangkan 25 tahun itu waktu yang sangat lama. Ya. Diuji kesetiaan. Tapi sekaligus ketika Ishak diminta oleh Allah itu untuk dikorbankan. Padahal mengorbankan anak itu sangat dikutuk dalam perjanjian lama. Tapi mengapa Allah justru memerintahkan sesuatu yang dikutuk dan tidak baik, membunuh anak? Tapi Abraham tidak ambil pusing karena ini perintah Allah, dia jalankan. Poin yang mau diambil adalah ketaatannya, kepercayaannya akan janji Allah. Mungkin Abraham berpikir juga tapi mungkin juga nggak sampai begitu ya. Tapi bisa juga sebagai orang beriman, ya kalau Allah ini mau membuat anakku Ishak ini harus dikorbankan dan mati, bukankah Allah juga bisa membangkitkan orang mati begitu? Nanti pada peristiwa Yesus terjadi. Apakah sabda Allah dapat teguh diandalkan? Apakah manusia teguh setia? Beriman juga meyakini kebenaran. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan perhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau orang itu percaya, maka Tuhan ternyata memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Dan ini sesuatu yang sangat menarik. Kalau kita percaya, kalian misalnya yang masuk ke biara atau menjadi calon imam, itu kan percaya pada janji Tuhan, percaya pada sabdanya. Padahal kalian belum tahu nanti apakah menjadi romo beneran, siapa tahu kalian yang frater ini tidak terus, ya kan? Apakah yang suster-suster juga mau kaul kekal, kita juga nggak tahu, kecuali yang sudah kaul ya. Tapi kita percaya, ya, itu. Nah, itu kepercayaan tersebut dihitung sebagai kebenaran. Musa berbeda dengan Abraham. Abraham itu tokoh yang berimannya seolah tanpa masalah, total, taat seluruhnya. Beda. Musa itu nabi yang penuh iman juga seperti Abraham, tapi banyak menderita karena bangsanya. Abraham waktu itu belum punya bangsa seperti Musa. Karena Abraham memang bapak bangsa, baru akan menurunkan bangsa. Musa itu nabi yang penuh iman, tapi banyak penderitaannya karena bangsa Israel. Musa adalah teladan hamba Allah yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan mati pun sesuai firman Tuhan. Kita membaca Ulangan ya, pada bab akhir itu Musa itu meninggal hanya karena Tuhan bersabda, Musa engkau mati. Lalu Musa taat mengatakan, ya Tuhan, aku mati. Lalu mati aja dia mengikuti sabda Tuhan. Dalam kontemplasi saya begitu. Musa juga terkadang ragu, tapi ia taat pada firman Allah. Kadang dia ragu. Ternyata beda dengan Abraham yang teguh, sangat teguh. Musa itu kadang juga ragu. Sampai pernah keraguan itu membuat dia dihukum Allah, tidak boleh masuk ke tanah janji kan. Beriman itu percaya dan taat pada sabda Allah, meski harus banyak kecewa dan menderita dalam hidupnya karena bangsanya. Dan Musa harus belajar mengalami apa yang disebut dengan cancellatio memoriae, yaitu tidak diingat lagi dalam sejarah. Menarik sekali bahwa sudah Musa dalam banyak teks kitab suci dari perjanjian lama, misalnya kitab sejarah misalnya, itu nama Musa jarang disebut lagi. Musa harus rela namanya itu tidak terkenal atau tidak diingat lagi. Inilah orang-orang suci seperti Musa, yaitu rela namanya hanya di belakang Allah saja. Tidak pengen membuat monumen. Tapi Musa sungguh orang yang sangat saleh, hamba Tuhan yang setia. Sedangkan Daud karena mengandalkan
Allah Daud bisa mengalahkan Goliat. Bandingkan perawakan Goliat dan Daud. Itu kontras ya. Goliat itu sudah biasa berperang sejak masa mudanya. Badannya besar. Pasti menang. Pakai baju jirah, pakai baju perang. Sedangkan Daud lebih kecil orangnya. Dia juga penggembala domba. Dia tidak pakai pakaian perang. Ketika maju cuma mengandalkan Allah. Dia pakai batu ya. Batu yang kayak ketapel ya di lintang ke batuknya, dainya Goliat dan mati. Mungkin saking kuatnya batunya ya, kayak peluru. Tidak tahu ceritanya bagaimana, tapi mau dikatakan oleh kitab suci bahwa Daud yang hanya berbekal pada kepercayaan pada Tuhan, imannya yang mendalam kepada Tuhan, itu menang. Maka iman itu juga karunia Allah yang memilih. Ya. Iman juga setia menghidupi pilihan Allah. Iman itu setia untuk menghidupi pilihan Allah. Iman juga berjuang tanpa ragu sebagai alat dalam tangan kuasa Allah. Kalau kita beriman, kita harus rela untuk dipakai oleh Allah sebagai alatnya. Dan iman itu harus diperjuangkan di tengah keraguan manusiawi. Ingat, dosa Daud selingkuh dengan Batseba. Sampai dia harus membunuh Uria. Karena Batseba lapor kalau dia mengandung. Bayangkan dengan demikian sebenarnya Daud itu juga punya dosa. Dosanya besar bahkan ya. Tapi kemudian dia bertobat juga. Dengan hebat bertobatnya. Sedangkan iman zaman para nabi, iman itu sangat dipengaruhi oleh faktor historis perjalanan umat. Bagaimana sejarah perjalanan di Israel itu mempengaruhi bagaimana umat itu beriman. Itu kan sama dengan kita, toh. Pengalaman iman kita itu berbeda waktu kita kecil, waktu kita SD, SMP, SMA, waktu frater ini. Apalagi seperti saya yang sudah senior ya, saya mengalami bagaimana iman saya berkembang terus-menerus. Bahkan sesudah saya menjadi imam, sekarang sudah imam tahun ke-31 mau 32, itu sudah merasa lain sekarang. Berkembang iman. Pada zaman para nabi, ketika umat tidak setia, iman pribadi nabi menjadi menonjol. Contoh Nabi Elia. Identitas Elia sebagai pelayan Tuhan, Yahweh yang hidup melayani Yahweh segiat-giatnya. Itu ciri khas Elia. Elia mengatakan ketika dipanggil Tuhan, aku ini hamba Tuhan. Dan aku bekerja segiat-giatnya. Bagi Elia, Allah yang hidup itu adalah satu-satunya Allah yang ada. Yang berkuasa, yang bebas, dan merdeka, yang peduli pada umatnya. Barangkali pada waktu itu masih diimani setiap bangsa punya Allah. Bahkan ada dewa-dewi yang lain. Tapi bagi Elia, Tuhan Yahweh Allah Israel itu satu-satunya Allah. Ya. Dan dia percaya. Iman bagi Elia adalah hidup seutuhnya, sepenuhnya, secara mutlak untuk Tuhan Allah. Ingat peristiwa 1 Raja 18 ketika Elia melawan 450 Nabi Baal. Ya, itu dramatis sekali ceritanya. Artinya Nabi itu yang jumlahnya 450 itu menari-nari di mengelilingi altar pengorbanan itu lambu itu, tapi sampai sore itu tidak ada gerakan apa-apa dari langit. Beda dengan Musa yang berdoa kepada Yahweh langsung datang dan menyambar korbannya untuk menunjukkan korbannya diterima dan menghadirkan Allah. Sedangkan Baal, yaitu yang mereka sembah itu dewa mati, itu tidak ada, itu kalah dengan Tuhan. Iman adalah sikap tetap teguh untuk berdiri pada kepercayaan kepada Yahweh. Maka orang akan tetap bertahan, dan kalau orang punya iman, dia akan tetap bertahan. Pada zaman pembuangan, iman itu adalah ketaatan terhadap sabda dan hukum Allah. Maka sebagai rangkuman, iman sebagai tanggapan manusia terhadap Allah,
yang mewahyukan dirinya dan manusia menyerahkan dirinya kepada Allah dan karya penyelamatannya. Jadi Allah yang mewahyukan lebih dahulu, tapi lalu iman bersifat menanggapinya dengan seluruh dirinya. Iman merupakan sikap taat pada sabda dan perintah Allah. Ya, tapi juga sikap setia dan percaya pada janji Allah berdasarkan apa yang telah dia buat sejak zaman nenek moyang, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi iman itu dalam perjanjian lama tanggapan atas pewahyuan Allah, tapi juga merangkum sikap taat, sikap setia, sikap percaya pada janji Allah. Jadi kita pun dalam kehidupan panggilan kita percaya pada janji Yesus Tuhan kita. Janji sabda bahagia, janji kata-kata Tuhan Yesus, siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Kalau kita ingat itu, mari kita pegang. Karena ini sebenarnya merupakan anugerah. Ya, anugerah. Sikap setia percaya pada janji Allah. Demikian habis ya untuk bahan pekan ketiga ini. Kalau ada pertanyaan kita selalu bisa membahasnya nanti dalam konteks kelas di kelas ya, baik daring maupun luring atau mungkin terserah bagaimana situasinya. Terima kasih.